Pernah nggak lu sadar satu hal yang agak aneh? Banyak orang desa justru punya tanah, punya sumber daya, punya bahan mentah, tapi yang jadi kaya malah orang kota yang datang belakangan. Mereka nggak nanam, nggak beternak, bahkan nggak tinggal di sana, tapi duitnya yang ngalir deras. Ini bukan soal siapa yang kerja lebih keras, ini soal siapa yang ngerti cara membaca peluang ekonomi yang tersembunyi di depan mata. Banyak orang melihat desa sebagai tempat yang sepi peluang. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, desa itu seperti tambang emas yang belum banyak digali. Gue kasih gambaran sederhana. Di kota, lu bersaing dengan ratusan pemain untuk jual satu produk yang sama. Tapi di desa, kadang satu kebutuhan besar cuma dilayani oleh satu atau dua orang saja. Artinya apa? Pasarnya nyata, kompetisinya tipis, dan margin keuntungannya seringkali jauh lebih sehat. Masalahnya, kebanyakan orang melihat peluang bisnis dari apa yang sedang tren di internet, bukan dari masalah nyata yang ada di sekitar mereka. Padahal uang selalu mengikuti masalah yang belum diselesaikan. Nah, di video ini, gue mau bongkar 5 peluang usaha di desa yang omsetnya sering diremehkan orang. Bukan bisnis yang kelihatan glamor, tapi justru yang diam-diam bisa muter uang puluhan sampai ratusan juta per bulan kalau dijalankan dengan strategi yang benar. Kita nggak cuma bahas ide bisnisnya saja. Gue juga bakal jelasin logika kenapa bisnis itu bisa besar di desa, bagaimana cara memulainya dengan realistis, dan strategi sederhana supaya usaha itu nggak cuma hidup, tapi benar-benar jadi mesin uang. Jadi kalau lu tinggal di desa, punya keluarga di desa, atau lagi mikir pindah dari persaingan kota yang makin padat, video ini bisa jadi perspektif baru yang mungkin belum pernah lu dengar sebelumnya. Karena kadang jalan menuju kekayaan itu bukan pindah ke tempat yang lebih ramai, kadang justru sebaliknya. Lu cuma perlu melihat peluang yang selama ini dianggap biasa oleh semua orang. Sebelum kita masuk ke contoh usahanya, gue mau kasih satu cara berpikir yang sering dilewatkan orang. Bisnis yang paling kuat itu bukan yang paling viral, tapi yang paling dekat dengan kebutuhan harian manusia. Dan di desa, kebutuhan harian itu justru sangat jelas kelihatan. Coba lu bayangin, desa seperti sebuah ekosistem. Ada petani, ada peternak, ada pedagang kecil, ada keluarga yang butuh konsumsi setiap hari. Semua aktivitas itu menciptakan satu hal yang sama, perputaran barang dan perputaran uang. Nah, masalahnya di banyak desa, rantai bisnisnya sering putus di tengah. Ada yang bisa produksi, tapi nggak ada yang serius mengelola distribusi. Ada yang punya bahan mentah melimpah, tapi nggak ada yang mengubahnya jadi produk bernilai lebih tinggi. Disitulah peluang sebenarnya muncul. Bukan dari menciptakan sesuatu yang baru, tapi dari memperbaiki rantai ekonomi yang sudah ada. Ibarat sungai, airnya sudah mengalir. Lu cuma perlu bikin bendungan kecil supaya airnya berhenti di tempat lu. Peluang pertama yang sering diremehkan adalah usaha pengolahan hasil pertanian. Banyak orang hanya fokus menanam dan menjual hasil panen mentah, padahal keuntungan terbesar biasanya justru muncul di tahap pengolahan. Contohnya sederhana, singkong di desa sering dijual mentah dengan harga yang sangat murah. Tapi ketika singkong itu diolah menjadi keripik, gaplek, tepung mocaf, atau bahkan frozen food, nilai jualnya bisa naik berkali-kali lipat. Analogi gampangnya begini, menjual hasil panen mentah itu seperti menjual kayu gelondongan. Tapi ketika kayu itu diolah menjadi meja atau kursi, nilai ekonominya langsung melonjak. Bahan dasarnya sama, tapi nilai tambahnya yang menciptakan keuntungan. Banyak usaha keripik rumahan di desa yang awalnya cuma produksi puluhan bungkus sehari, tapi setelah mereka serius di packaging dan distribusi, omsetnya bisa tembus puluhan juta per bulan. Bukan karena produknya mewah, tapi karena kebutuhannya stabil. Peluang kedua yang diam-diam punya perputaran uang besar adalah usaha peternakan skala kecil tapi konsisten. Banyak orang mengira beternak harus langsung besar, padahal model yang lebih realistis justru dimulai kecil tapi berulang. Contohnya ayam kampung, bebek petelur, atau kambing. Produk seperti telur, daging ayam, dan susu itu termasuk kebutuhan konsumsi yang hampir tidak pernah berhenti. Setiap hari ada permintaan. Kalau lu lihat lebih dalam, bisnis peternakan sebenarnya mirip seperti mesin produksi uang yang berjalan pelan tapi stabil. Setiap hari ada hasil, setiap minggu ada penjualan, dan setiap bulan ada arus kas yang terus berputar. Yang sering bikin orang gagal di peternakan bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena mereka menganggapnya seperti judi. Mereka langsung beli banyak ternak tanpa sistem, tanpa perhitungan pakan, tanpa strategi pasar. Padahal kalau dikelola seperti bisnis yang disiplin, peternakan di desa itu seperti punya pabrik makanan hidup. Selama orang makan, selama itu juga produknya akan dicari. Sekarang kita masuk ke peluang ketiga yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya punya potensi besar, yaitu usaha pengepul dan distribusi hasil desa.
Ini salah satu model bisnis yang sering menciptakan pemain besar di daerah. Banyak petani atau peternak sebenarnya tidak punya akses langsung ke pasar besar. Mereka butuh orang yang bisa mengumpulkan produk mereka, menstandarkan kualitasnya, lalu menjualnya ke kota atau ke industri yang lebih besar. Jadi posisi pengepul itu sebenarnya seperti jembatan ekonomi. Lu tidak harus menanam, tidak harus beternak, tapi lu menguasai jalur distribusi barang. Analogi paling mudahnya seperti ini. Kalau petani adalah orang yang memproduksi air, maka pengepul adalah orang yang membangun pipa distribusinya. Airnya tetap dari sumber yang sama, tapi yang mengatur alirannya bisa mendapatkan keuntungan besar. Banyak orang desa yang sukses justru bukan karena mereka punya lahan paling luas, tapi karena mereka menguasai arus barang. Mereka tahu siapa yang punya produk, siapa yang butuh produk, dan mereka berdiri di tengah aliran uang itu. Di titik ini lu mungkin mulai sadar satu hal penting. 3 peluang tadi sebenarnya punya pola yang sama. Semuanya berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Dan bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan dasar biasanya lebih tahan krisis dibanding bisnis yang hanya bergantung pada tren. Tapi 3 peluang ini baru setengah dari gambar besarnya. Karena masih ada 2 peluang lain di desa yang sering dianggap biasa. Padahal kalau dihitung dengan serius, omsetnya bisa jauh lebih besar dari yang orang bayangkan. Sekarang kita lanjut ke 2 peluang berikutnya yang sering dianggap biasa, tapi sebenarnya punya potensi perputaran uang yang sangat besar di desa. Yang menarik, 2 peluang ini bukan cuma soal produksi, tapi soal memahami perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Peluang keempat adalah usaha penyedia kebutuhan pertanian dan peternakan. Ini salah satu bisnis yang sering lu lihat di desa, tapi jarang dipikirkan sebagai mesin uang yang serius. Coba lu pikir logikanya. Kalau satu desa punya 200 petani, dan setiap petani butuh pupuk, bibit, pestisida, atau pakan ternak secara rutin, berarti ada transaksi yang terjadi terus-menerus sepanjang tahun. Misalnya, satu petani rata-rata menghabiskan Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per bulan untuk kebutuhan pertanian. Kalau ada 150 petani saja yang beli di tempat lu, berarti potensi transaksi bulanan bisa menyentuh Rp75 juta sampai Rp150 juta. Sekarang bayangkan, margin keuntungan toko pertanian biasanya berada di kisaran 10-25% tergantung produknya. Artinya, dari perputaran Rp100 juta saja, keuntungan kotor bisa mencapai Rp10 juta sampai Rp25 juta per bulan. Ini belum termasuk produk tambahan seperti alat semprot, selang irigasi, vitamin ternak, atau obat tanaman. Dalam dunia bisnis, ini disebut repeating demand, kebutuhan yang akan terus muncul tanpa harus memaksa orang membeli. Dan yang menarik, menurut data dari Badan Pusat Statistik, sektor pertanian masih menyerap puluhan juta tenaga kerja di Indonesia. Artinya, selama aktivitas bertani masih berjalan, permintaan untuk perlengkapan pertanian juga tidak akan berhenti. Banyak orang sibuk mencari bisnis yang viral di internet. Padahal, bisnis yang melayani aktivitas produktif seperti ini sering lebih stabil. Orang mungkin bisa menunda beli gadget, tapi petani tidak bisa menunda pupuk ketika musim tanam datang. Sekarang kita masuk ke peluang kelima yang mulai meledak beberapa tahun terakhir, yaitu usaha logistik dan pengiriman dari desa ke kota. Dulu banyak produk desa tidak bisa berkembang karena masalah distribusi. Produk bagus ada, tapi akses pasar terbatas. Sekarang situasinya berubah total karena adanya marketplace dan layanan ekspedisi. Menurut laporan dari Google dan Temasek dalam riset ekonomi digital Asia Tenggara, nilai ekonomi digital Indonesia sudah menembus ratusan miliar dolar dan terus bertumbuh setiap tahun. Artinya, semakin banyak transaksi barang yang terjadi secara online. Nah, disinilah desa mulai punya posisi baru dalam ekonomi digital. Produk-produk seperti madu hutan, kopi lokal, keripik tradisional, ikan asap, sampai sayuran segar mulai dikirim langsung ke konsumen di kota. Masalahnya, tidak semua produsen desa mengerti cara mengemas, mengirim, dan mengelola pesanan online. Disitulah peluang muncul untuk orang yang mau menjadi penghubung logistik. Misalnya, lu membuat sistem sederhana, mengumpulkan produk dari beberapa produsen desa, membantu proses packaging, lalu mengirimnya ke kota melalui marketplace atau reseller. Anggap saja dalam 1 minggu lu bisa mengirim 300 paket produk makanan desa dengan nilai rata-rata Rp50.000 per paket. Berarti omset mingguan sudah mencapai Rp15 juta atau sekitar Rp60 juta per bulan. Kalau margin bersih dari sistem distribusi ini sekitar 20%, maka keuntungan bersih bisa berada di kisaran Rp12 juta per bulan.
dan itu masih dari skala yang relatif kecil. Yang menarik, model bisnis seperti ini sering berkembang secara organik. Awalnya hanya membantu beberapa produsen lokal, lama-lama jadi pusat distribusi produk desa ke kota. Tapi di sini ada satu kesalahan berpikir yang sering menjebak banyak orang. Mereka mengira bisnis di desa tidak bisa besar karena pasarnya kecil. Padahal kenyataannya sering kebalik. Desa mungkin kecil sebagai tempat produksi, tapi pasarnya bisa nasional bahkan internasional jika distribusinya dibuka. Jadi kalau kita rangkum sampai titik ini, ada 5 mesin ekonomi desa yang sering diremehkan. Pengolahan hasil pertanian, peternakan konsisten, pengepul, distribusi hasil desa, penyedia kebutuhan pertanian, dan logistik produk desa. Semua peluang ini punya satu kesamaan yang sangat penting. Mereka tidak bergantung pada tren internet semata, tapi berdiri di atas aktivitas ekonomi nyata yang terjadi setiap hari. Dan justru karena kelihatannya biasa, banyak orang tidak sadar bahwa di dalam aktivitas sederhana itu ada perputaran uang yang sangat besar. Tapi mengetahui peluang saja belum cukup. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara memulai bisnis ini dengan realistis tanpa harus punya modal besar atau jaringan luas. Sekarang pertanyaan yang paling penting bukan lagi peluangnya ada atau enggak. Peluangnya jelas ada. Pertanyaan sebenarnya adalah gimana cara memulai tanpa harus punya modal ratusan juta atau jaringan besar sejak awal. Di dunia bisnis desa, strategi yang paling kuat justru bukan langsung membangun usaha besar. Strateginya adalah masuk dulu ke aliran ekonomi yang sudah berjalan, lalu pelan-pelan mengambil posisi yang lebih kuat di dalamnya. Anggap saja seperti masuk ke pasar tradisional. Lu tidak harus langsung punya kios besar. Kadang cukup mulai dari lapak kecil di pinggir, tapi karena lu konsisten dan dipercaya orang, lama-lama lapaknya jadi pusat transaksi. Langkah pertama yang perlu lu lakukan adalah memetakan kebutuhan ekonomi di sekitar lu. Bukan lewat teori, tapi lewat pengamatan sederhana. Perhatikan apa yang orang beli setiap minggu, apa yang selalu dibutuhkan saat musim tertentu, dan apa yang sering susah didapat. Misalnya di desa banyak petani jagung, tapi tidak ada yang mengolahnya jadi produk makanan ringan. Atau banyak peternak ayam, tapi tidak ada pengepul yang serius mengambil hasilnya secara rutin. Disitulah celah bisnis muncul. Bukan karena lu menciptakan kebutuhan baru, tapi karena lu memperbaiki jalur ekonomi yang sudah ada. Langkah kedua adalah memulai dari skala kecil tapi stabil. Banyak orang gagal bukan karena idenya salah, tapi karena mereka ingin langsung terlihat besar. Dalam bisnis desa, yang jauh lebih penting adalah ritme. Kalau setiap hari ada transaksi kecil yang berulang, lama-lama arus kasnya akan membentuk sungai uang yang stabil. Gua kasih contoh sederhana. Misalnya lu memulai usaha pengolahan keripik singkong rumahan dengan produksi 50 bungkus per hari dan satu bungkus dijual Rp8.000 dengan keuntungan Rp2.000. Artinya dalam satu hari keuntungan lu Rp100.000. Kedengarannya kecil, tapi dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp3 juta hanya dari produksi kecil. Sekarang bayangkan kalau produksinya naik menjadi 300 bungkus per hari karena distribusinya mulai masuk ke warung-warung sekitar. Keuntungannya bisa berubah menjadi Rp600.000 per hari atau sekitar Rp18 juta per bulan. Itu bukan karena produknya berubah drastis, tapi karena sistem distribusinya berkembang. Langkah ketiga adalah membangun jaringan kepercayaan. Di desa, kepercayaan sering lebih berharga daripada iklan besar. Kalau lu menjadi pengepul hasil panen misalnya, yang membuat bisnis lu bertahan bukan hanya harga, tapi konsistensi. Petani akan lebih memilih menjual ke orang yang selalu datang tepat waktu dan membayar dengan jelas. Bisnis desa sering berkembang bukan lewat promosi besar, tapi lewat reputasi yang menyebar dari mulut ke mulut. Tantangan terbesar biasanya muncul di dua hal, modal dan mental. Banyak orang merasa tidak bisa memulai karena merasa uangnya belum cukup. Padahal banyak usaha desa bisa dimulai dengan sistem kerjasama. Misalnya sistem titip jual, sistem bagi hasil, atau sistem pre-order sebelum produksi. Mental juga sering jadi penghalang. Karena bisnis di desa terlihat sederhana, banyak orang merasa minder atau takut dianggap tidak berkembang. Padahal sejarah ekonomi menunjukkan hal sebaliknya. Banyak pengusaha besar justru memulai dari bisnis sederhana yang melayani kebutuhan dasar masyarakat. Ketika lu menjalankan bisnis yang menyelesaikan masalah nyata, lu sebenarnya sedang membangun fondasi ekonomi yang jauh lebih kuat dibanding bisnis yang hanya mengejar tren sesaat. Dan ketika fondasi itu kuat, bukan cuma uang yang tumbuh. Rasa percaya diri dan ketenangan hidup juga ikut naik, karena lu tahu arus penghasilan lu berasal dari sesuatu yang nyata dan stabil.
Kalau kita tarik benang merah dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu pelajaran penting yang sering tidak disadari banyak orang. Kekayaan tidak selalu muncul dari ide yang terlihat canggih, tapi sering justru lahir dari kebutuhan paling dasar yang terjadi setiap hari. 5 peluang yang kita bedah tadi, pengolahan hasil pertanian, peternakan yang konsisten, pengepul distribusi hasil desa, penyedia kebutuhan pertanian, dan logistik produk desa, semuanya berdiri di atas aktivitas ekonomi nyata yang tidak pernah benar-benar berhenti. Artinya, peluang itu bukan sesuatu yang harus diciptakan dari nol. Peluang itu sudah ada di sekitar kita. Hanya saja kebanyakan orang terlalu sibuk melihat tren jauh di luar sana, sampai lupa melihat potensi yang ada di depan mata. Ingat satu hal, dalam dunia bisnis, posisi paling kuat bukan selalu orang yang paling pintar, tapi orang yang paling cepat melihat aliran uang dan berani mengambil posisi di dalamnya. Desa bukan tempat yang kekurangan peluang. Kadang desa justru tempat di mana peluang besar masih tersembunyi karena belum banyak orang yang memikirkan bisnisnya secara strategis. Jadi mulai sekarang, coba lihat lingkungan lu dengan cara yang berbeda. Perhatikan kebutuhan yang terus muncul. Perhatikan aktivitas ekonomi yang terjadi setiap hari. Lalu pikirkan satu peran kecil yang bisa lu ambil di dalam aliran itu. Karena ketika lu berhasil mengambil satu posisi kecil yang konsisten di rantai ekonomi, lama-lama posisi itu bisa berubah menjadi mesin penghasilan yang stabil. Sekarang gue penasaran sama lu. Dari 5 peluang tadi, mana yang menurut lu paling realistis untuk dimulai di tempat lu sekarang? Tulis pendapat lu di kolom komentar, karena diskusi seperti ini sering melahirkan ide bisnis yang bahkan lebih besar. Dan kalau video ini membuka perspektif baru buat lu tentang peluang usaha di desa, share video ini ke teman atau keluarga lu. Siapa tahu justru dari desa lahir pengusaha-pengusaha baru yang benar-benar menggerakkan ekonomi dari akar rumput.